Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Amin, eh, dengan NIM 21060081, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, akan mempresentasikan bab 15 analisis regresi dan korelasi linier. Pengertian analisis korelasi. Suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antar dua variabel. Hubungan positif dan negatifnya. Hubungan inflasi dan suku bunga dalam kurung korelasi negatif. Hubungan produksi dan hubungan minyak goreng dalam kurung korelasi positif. Dan contohnya ada pada gambar di bawah. Gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Gambar kedua memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Rumus koefisien korelasi. Rumus koefisien korelasi dinyatakan sebagai berikut. Contohnya sudah ada di bawah. Hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Korelasi negatif sempurna, korelasi negatif sedang, tidak ada korelasi, korelasi positif sedang, korelasi positif sempurna. Di bawahnya korelasi negatif kuat, korelasi negatif lemah, korelasi positif lemah, korelasi positif kuat. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Contohnya sudah ada pada tabel di bawah. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Contohnya sudah ada pada tabel di bawah. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat Y dalam kurung variabel yang dipengaruhi atau dependen tutup kurung, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X dalam kurung variabel yang mempengaruhi atau independen tutup kurung. Koefisien determinasi sama dengan R kuadrat. Rumusnya ada di bawah. Rumus uji T untuk uji korelasi. Rumusnya ada di bawah. Contoh uji T untuk uji korelasi Soala. Ujilah apakah A nilai R sama dengan min 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan B R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. 1. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel R. Taraf nyata 5% untuk uji coba dua arah dengan derajat bebas DF sama dengan N kurang K sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah sama dengan 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamat, yaitu 11. Sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X, jadi K sama dengan 2. Menentukan uji T. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262.
Contohnya ada gambar di bawah. Menentukan keputusan. Nilai T hitung berada di daerah menolak H0, yang berarti bahwa H0 ditolak dan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Menggunakan MS Excel untuk mencari korelasi. Contohnya ada pada gambar di bawah. Definisi persamaan regresi. Suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Contohnya ada gambar di bawah. Contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Contohnya sudah ada pada gambar di bawah. Contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih besar. Contohnya sudah ada di bawah. Gambar persamaan regresi. Contohnya sudah ada di bawah. Rumus mencari koefisien dan A dan B. Contohnya sudah ada di bawah. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Terdapat pada tabel di bawah ini. Terdapat pada gambar ini, definisi standar error. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakurat pencaran atau persebaran nilai-nilai pengamatan dalam kurung Y terhadap garis regresi. Rumus standar error. Contohnya sudah terdapat di bawah. Menggunakan MS Excel untuk mencari standar error SYTX. Terdapat pada gambar di bawah. Terdapat pada gambar ini. Asumsi metode kuadrat terkecil. 1. Nilai rata-rata error term atau expected value untuk nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan E sama dengan 0. Nilai error dari nilai E1, EI, dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasa dilambangkan sebagai berikut. Kov dalam kurung EI dan EJ sama dengan 0. Di mana I sama tidak sama J. Berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI. Dan untuk XJ akan ada EJ. Yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah EI dari XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dan XJ. Varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan O2. Sehingga asumsi dilambangkan dengan var. Anda perhatikan pada gambar di atas bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebagai varian yaitu pada gambar tersebut nilai E tersebar 1 standar deviasi di bawah garis regresi dan 1 standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai E1 dan X1 dan EJ untuk XJ di mana terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal ini yang dikenal dengan varian dari error yang bersifat konstan. Variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan cov EI XI
sama dengan 0. Pada garis regresi Y sama dengan A tambah BXI tambah EI, maka XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu E dan X tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y selain X adalah E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varians dari E dan X saling terpisah atau saling tidak berkorelasi. Rumus sudah ada di bawah. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal. Sehingga nilai T sama dengan B kecil kurang B besar juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi B sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasa diduga dan dengan standar deviasi yaitu sampel SB. Sehingga nilai T menjadi T sama dengan B kecil kurang B besar. Selanjutnya probabilitas dinyatakan sebagai berikut. Contohnya sudah ada di bawah. Analisis varians atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dan atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Contohnya sudah ada di bawah. Tabel ANOVA terdapat pada gambar di bawah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.